Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fasallallahu subhanahu wa ta'ala aymunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa ifaqina fid din wa aftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal amali. Allahumma amin. Ahibati billah, Ustaz sekalian yang Ustaz sayangi, Ustaz banggakan karena Allah Jalla wa Ala. Alhamdulillah dengan taufiknya sore kali ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita agar terhindar dari dosa dan maksiat, dan kita masuki poin yang ke-19 adalah kenikmatan dan kemuliaan yang sebenarnya adalah di akhirat. Itu judulnya yang diberikan oleh Ustaz Darles Hafizahullah Ta'ala di poin yang ke-19, kenikmatan dan kemuliaan yang sebenarnya adalah di akhirat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, qala Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, at-tasi'u asyar, pelajaran yang ke-19, yakni aya'lam al-'abdu anna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqahu li baqa'i la fana'a lahu. Aya'lam al-'abdu, hendaknya seseorang mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dia li baqa'i, untuk sesuatu kekekalan, keabadian. La fana'a laha, la fana'a lahu, yang tidak ada kemusnahan, ya, fana, apa nama lain dari fana, kehancuran. Dia kekal abadi. Ini poin yang pertama. Poin yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim di sini, kita semua, ya saya juga sebagai ustaz juga dan kawan-kawan yang lainnya, kita harus paham hadirnya kita di muka bumi ini tujuannya untuk kehidupan yang abadi. Yang kehidupan abadi itu, yang namanya disebut abadi, berarti tidak ada kepanahan, tidak ada kehancuran, tidak ada kebinasaan, kekal, tidak berubah-ubah, ya begitu adanya. Ini poin pertama. Mana dalilnya? Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, wal akhiratu khairu abqa, kehidupan akhirat itu adalah khair, ya, kehidupan yang lebih baik dan lebih abqa. Apa arti abqa? Kekal abadi. Hidup di akhirat kekal abadi. Antum, kehidupan antum kita di sini ini sementara. Ya, saya dan antum semuanya sama. Cepat atau lambat pasti akan meninggalkan dunia ini. Ya, Ustaz takut ya kalau kita dimatikan dalam keadaan tidak baik, ya. Sebagaimana pelajaran yang telah berlalu. Ya, kita berumur hanya berapa tahun lah. Ya, 60 tahun umur Nabi Muhammad SAW, 60 tahun saja. 70 tahun itu pun kalau ada sedikit. Antum punya buyut? Punya. Antum punya buyut tak? Buyut antum ada? Tidak antum. Iya, antum punya buyut enggak? Antum sadar? Insyaallah. Jangan tegang sekali antum. Antum punya buyut enggak?
Punya. Berapa umur buyut antum? Tak tahu. Tidak tahu. Kalau buyut Ustaz umurnya 95 tahun. Masya Allah ya. Dan itu pun jarang ya. Jadi hidup kita di dunia ini ya carilah ya, kata Syekh di sini, kehidupan akhirat itu kehidupan yang kekal ya, yang tidak ada kebinasaan dan tidak ada kehancuran. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, wa li'izzin la zulla ma'ahu. Kita hidup di akhirat itu ikhwan, itu adalah kemuliaan untuk kehidupan yang begitu mulia. La zulla ma'ahu. Kalau sudah di akhirat itu tidak ada namanya kehinaan, itu tidak ada lagi. Ya, tempat kehinaan ya di dunia. Kita dihina oleh manusia, tidak suka dengan argumentasi kita, tidak suka dengan amalan kita, pasti kita dihina oleh manusia. Antum pulang dari sini ke kampung antum agak lain amalannya sedikit, itu kan. Sholat kok, ya kok khusyuk sekali anak ini sholatnya, begitu ya. Kok bagus sekali anak ini sholatnya. Kok pakaiannya ini kayak orang tua. Ini antum dikatakan pakaian syar'i ini, itu dikatakan orang tua. Ya. Antum pernah enggak dikatain orang tua? Ustaz dulu seumur antum, iya, usia antum itu, usia antum itu juga berdakwah begitu, jadi khotib Ustaz dulu kan, khotib Idul Fitri, ya, usia antum jadi khotib Idul Fitri, ya, rajin sholat di masjid, pakai baju muslim, celana di atas mata kaki, ya, dilihat oleh orang. Ini anak nih kayak tua betul kayaknya. Nah, jadi kita dianggap pakaian kayak begini, dianggap tua, sebuah kehinaan bagi mereka. Untuk pernah merasakan enggak? Pulang, nah yang ketiga kan udah sering pulang. Ya antum, apa dibilang apa di tetangga antum? Antum kan masih muda kan? Iya jelas. Dikatain tua enggak antum? Belum pernah ya. Iya. Anak kuliahlah. Dulu saya dikatain kayak orang tua. Udah panjang lumayan. Dulu jenggot Ustaz sudah lumayan banyak sih antum. Ya, lumayan banyak. Wah, potonglah jenggot itu. Ya kan? Kenapa? Kayak orang tua. Nah, waktu itu Ustaz ajak dialog dia. Gini Pak, sini. Nah kebetulan waktu itu lagi duduk kayak gini lah dalam sebuah rumah. Ustaz tidak terima dikatain tua. Kemudian Ustaz bantah mereka. Mereka bilang Ustaz itu sebagai rasional saja, tidak punya dalil, gitu kan. Maka kita membantah orang itu kalau dia nggak pakai dalil, nggak usah pakai dalil juga bantah ya. Pakai rasional juga, pakai akal juga. Kalau dia menggunakan dalil, kita pakai dalil juga. Ya, kayak tua kamu ini, kayak orang tua. Usah ambil contoh Pak, dan yang hadir saat ini bapak ini umurnya berapa nih? Sekian puluhan tahun. Saya ingat Ustaz 40 ke atas lah dulu, 40-an tahun. Bapak sepakat enggak bapak ini umurnya sudah tua? Oh iya tua. Tapi dia enggak pakai jenggot. Apakah bisa dikatakan dia muda? Umurnya sudah tua tapi nggak pakai jenggot, nggak ada jenggotnya, nggak tumbuh jenggotnya tapi dipotong terus. Bisa nggak orang yang tua ini umurnya dikatakan muda? Apa jawabnya? Nggak bisa. Mau gimana pun ya, kalau umurnya sudah tua ya tua, tidak dilihat dari zahir, fisik. Dan demikian pula semua yang hadir di sini, saya umurnya baru belasan tahun. Orang belasan tahun dikatakan apa? Muda atau orang tua? Coba jawab semuanya. Muda. Dan semua sudah mengakui saya muda. Kenapa saya menggunakan, ya, memelihara
jenggot dikatakan tua. Dari mana ini? Maka kehinaan demi kehinaan yang dilontarkan kepada kita tidak bermanfaat kepada diri kita sendiri, atau justru malah memudaratkan diri orang yang berkata. Nah, kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang begitu mulia. Tidak ada kita dihinakan di sana. Tempat hina itu adalah di dunia. Salah satu bukti konkret, bukti nyata dunia ini adalah hina. Apa ikhwan? Antum di dunia ini, antum pikul dunianya atau antum injak? Coba. Antum hidup di dunia kan, di atas bumi kan. Bumi itu di bawah antum, di bawah kaki antum, atau di atas pundak antum? Vino ya. Coba Vino. Dunia ini, bumi ini, dia diinjak kaki Vino atau di atas pundak Vino? Coba. Oh, masa nggak ada yang dia? Antum injak dunia ini kan? Iya. Antum pikul nggak? Enggak. Kalau sesuatu yang diinjak apa namanya? Hina. Makanya Al-Quran yang antum taruh di lantai itu tidak boleh. Ya, itu namanya menghinakan Al-Quran. Ya, ini sholat di depan ini, ya Quran jangan taruh di situ. Harus ditinggikan. Hina, menghinakan Al-Quran begitu. Al-Quran itu diagungkan, dimuliakan, disucikan, dijaga, bukan dihinakan di atas kaki. Ustaz sini banyak ketika salat tarawih banyak sekali. Ustaz nggak tahu apakah ilmunya sudah sampai ke antum, sudah tahu. Ustaz saya sudah sampai, tapi kalian misalnya lupa. Ala kulli hal. Tidak ada, tidak boleh. Al-Quran ditaruh sana, harus ditinggikan, harus di tempat yang tinggi. Jadi kita kembali. Poin kedua dikatakan oleh Syekh adalah, ya, kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang begitu mulia dan tidak ada hina. Dalilnya banyak, salah satu di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal muttaqina fi jannatin wan nahar." Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa di dunianya, fi jannatin wan nahar, maka di kehidupan di akhirat Allah masukkan ia ke dalam surga, wan nahar, dan diberikan kenikmatan berupa sungai-sungai. Ya, sungai-sungai itu ada berupa khamar, ada berupa al-asal wal laban. Berupa khamar itu arak atau asal, minuman madu, wal laban, dan susu. Fi maq'adi sidqin 'inda malikil muqtadir. Ini surah Al-Qamar ayat 54 sampai 55. Nah, yang mana di tempat surga itu adalah tempat kemuliaan di sisi Raja yang Maha Kuasa. Yang ketiga, wa amnin la khaufa fihi. Kehidupan di akhirat itu adalah kehidupan yang penuh dengan keamanan. Tidak ada rasa kekhawatiran, ketakutan di dalam surga sedikit pun. Hidup di akhirat atau tinggal di akhirat, ini surganya Allah, itu tidak ada yang namanya rasa takut. Semuanya aman. Iya, mana dalilnya? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hijr ayat 46. Allah mengatakan, "Udkhuluha bisalamin aminin." Hei orang-orang yang bertakwa, masuklah kalian ke dalam surga dengan bisalam, dengan keselamatan, aminin, lagi aman. Ya, selamat, ya, sejahtera, lagi aman. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir adalah salimina minal afat, musallaman alaikum. Ya, salimin minal afat ini terbebas dari segala penyakit. Ya, kesejahteraan
yang sempurna untuk kalian. Al-aminin min khawfi min kulli khawfin wa faza'in wa la takshaw fil ikhraj wa la inqita'i wa la fana. Jadi kalau sudah masuk surga, maka kita merasakan keamanan yang begitu dahsyat. Tidak ada rasa kekhawatiran, ketakutan, kegundahan, kegelisahan. Ya, tidak perlu khawatir kita nanti dikeluarkan lagi, nanti setelah masuk surga dikeluarkan lagi atau enggak, seperti Nabi Adam sudah di surga dikeluarkan lagi, enggak gitu. Waling kita dan juga tidak akan pernah terputus, artinya tidak akan pernah mati. Jadi sangat aman hidup di akhirat, penuh dengan kesejahteraan. Dalil lainnya disebutkan innal muttaqina dalam Quran surah Ad-Dukhan ayat 51. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang bertakwa dia mendapatkan maqamin amin. Ini kedudukan yang begitu aman. Yakni di surga, al-akhiratu wal jannah. Akhirat di sini maksudnya adalah surga. Qad aminu fiha minal maut. Dia aman. Mereka diberikan keamanan di dalam surga, aman dari atau selamat dari kematian, selamat dari dikeluarkan dari neraka, dari surga. Wa min kulli hammin wa hazlin wa jaza'in wa ta'abin wa nasabin minasyaitan wa qaidihi wa sa'iril afati wal masaib. Ini kata Imam Al-Katsir. Jadi selamat dari segala hal-hal yang tidak membuat dirinya tidak enak, sedih, gelisah, gundah, gelana, galau, takut karena syaitan dan dengan kroco-kroconya dan seterusnya. Ini di surga nggak ada. Kalau semuanya surga, semuanya penuh dengan kenikmatan, penuh dengan keamanan, penuh dengan kebahagiaan. Nah, kemudian poin yang keempat, wa ghana'in la faqra ma'ahu. Wa ghana'in la faqra ma'ahu. Antum di surga menjadi orang yang kaya, super kaya. Nggak ada kefakiran. Jadi di surga itu nanti nggak ada orang miskin tuh, nggak ada orang fakir, tidak ada, nggak ada orang terlantar minta-minta, tidak ada. Orang fakir, miskin, orang terlantar, orang minta-minta adanya di mana? Di dunia. Di sini tidak ada. Iya. Di sini tidak ada. Di surga tidak ada. Sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Shad ayat 54. Allah mengatakan inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Sesungguhnya hadza, ini kehidupan di surga itu rezekinya dari kami. Ma lahu min nafad, yang tidak pernah habis. Coba bayangkan, makan muncul lagi, minum muncul lagi, habis datang lagi. Ya. Jadi apa bahasa sederhananya gini, apapun yang kita minta di surga semuanya ada. Antum di dunia nggak dapat HP iPhone kata Ustaz Darles, di surga antum punya. Ya. Jadi intinya apa saja yang antum pengenkan di dunia namun tidak tercapai, maka di surga sangat teramat mudah bagi Allah. Ya, sangat amat mudah bagi Allah. Demikian pula dalam ayat lain Quran surah Qaf ayat 35, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Masya Allah. Lahum ma yasha'u, bagi mereka ma yasha'una fiha, ini di dalam surga itu apa saja yang mereka inginkan. Waladaina mazid, dan kami selalu berikan tambahan untuk mereka. Kurang istri satu tambah dua, kurang dua tambah tiga, tambah terus. Ya, nikmat. Antum diberikan kekuatan super di akhir di surga nanti untuk bisa menjimai semua wanita yang antum inginkan. Di dunia antum mungkin dua wanita keok, gak kuat sana. Tapi di surga
antum ludas semua. Iya. Ya, sini antum gak dapat cewek sampai 40 tahun tidak masalah. Iya. Tapi di sana antum dapat ceweknya, masya Allah, cantik sekali. Mau gimana caranya? Ya, mau bagaimanapun antum bisa mendapatkannya. Iya. Antum minta 10 dikasih 10, minta 70 dikasih 70. Nikmat ya. Ya. Apa maksudnya Iwan? Ketika antum hadirkan ini baru 4 ya dalam hati kita, maka nggak akan mudah kita tergoda dengan berbuat maksiat. Sulit kita untuk melakukan maksiat. Tawaran kebaikan, kemuliaan, keberuntungan dari Allah itu sangat banyak begitu. Ya, masa kita gara-gara satu hilang kenikmatan yang banyak ini? Ya, antum pegang cewek satu, hilang semua kenikmatan yang Allah berikan. Nah, kemudian poin yang kelima, ya, poin yang kelima, waladzatin la alama ma'aha, masya Allah. Di surga, namanya kehidupan di surga itu ikhwan, itu kehidupan yang begitu lezat, begitu nikmat. Tidak ada namanya kita sakit. Iya, tidak ada sakit di sana. Semuanya kehidupannya lezat, sehat semuanya di situ. Semuanya sehat. Disebutkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Hijr ayat 48. Al-Hijr 48, Allah mengatakan la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Jadi mereka di surga nanti itu tidak ada yang namanya letih, capek, enggak ada. Dan mereka tidak akan pernah dikeluarkan di dalamnya. Kita baca tafsir ayat ini, yakni masyaqqah wal azah, kesulitan dan kepayahan, kesusahan di surga enggak ada. Sebagaimana dalam kama jaa fi sahihain, dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, innallaha amarani, sesungguhnya Allah memerintahkan saya, an ubasyshira Khadijah binti, untuk mengabarkan berita gembira kepada Khadijah, bi baitin fil jannah, ada sebuah rumah untuknya di surga, dari min qasabin, dari qasab, ya. Kalau dilihat dari kamus, qasab itu artinya bambu ya. Wala sakhaba fihi wala nasab. Di dalam sana, di dalam surga itu tidak ada kebisingan, tidak ada keributan, dan tidak ada pula dengan kepayahan atau kelelahan. Hadis yang semakna juga diterangkan dalam sebuah hadis, yuqalu ahlul jannah, dikatakan kepada penduduk surga, inna lakum antasihu fala tamradu abada. Dikatakan kepada penduduk surga, sesungguhnya kalian ini lan tasihhu, ya, inna lakum antasihu, kalian semuanya sehat semuanya, ya, tidak pernah sakit. Nah, selama-lamanya. Fa inna lakum an ta'isha fala tamutu abada, kalian hidup selamanya di situ, tidak akan pernah mati. Fa inna lakum tashibbu fala tahramu abada, dan kalian itu di surga itu mudah, tidak akan pernah tua kalian. Wa inna lakum an tuqimu fala tut'anuna abada, dan kalian itu akan selalu tuqim, kekal selama-lamanya, tinggal selama-lamanya di surga itu, tidak akan pernah ya berpindah ke sana kemari. Masya Allah. Ini kabar gembira dari Rasulullah SAW. Kita di surga itu muda, tidak akan pernah tua, tinggal selama-lamanya, dan tidak akan pernah berpindah-pindah. Jadi intinya kita di sana semuanya sehat semua, tidak ada sakit. Kalau di sini antum sakit, ya, sebagai bentuk ujian dari Allah kepada kita, sabar, Allah berikan ganjarannya. Innama yuwaffas sabiruna bi ajrihim bighairi hisab. Ya, jadi pahalanya orang yang menahan sakit,
Masya Allah, pahalanya luar biasa, tidak terhitung besar pahalanya. Taib, itu yang ke berapa? Kelima ya. Wa kamalillah naqsafi. Kehidupan di surga itu, ini kehidupan yang begitu sempurna, tidak ada cacat, tidak ada kekurangan sedikit pun. Tidak ada cacat, tidak ada kekurangan sedikit pun. Nah, ini tawaran ikhwan. Tawaran dalam disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dengan berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita bagi orang-orang yang masuk surga. Coba antum sebutkan satu. Hidup di surga adalah kehidupan yang begitu mulia. Tidak ada rasa ketakutan di dalamnya, penuh dengan keamanan. Kita semuanya kaya, nggak akan pernah miskin. Kita semuanya sehat, tidak akan pernah sakit. Kita akan sempurna di dalamnya, tidak akan pernah kekurangan. Sampai di sini paham? Jadi keenam ini bila dihadirkan dalam diri kita, maka besar sekali kemungkinan tidak berbuat maksiat. Ya, besar sekali kemungkinan tidak berbuat dosa. Kalaupun dia berdosa, dia kembali istighfar kepada Allah, kembali bertobat kepada Allah. Itu orang bertakwa. Orang bertakwa bukan berarti tidak pernah berdosa, tidak pernah berarti tidak pernah berbuat kesalahan. Dia tetap salah. Tapi orang bertakwa ketika dia terjadi kesalahan, terjadi dia melakukan dosa, dia segera memperbaharui iman dia, segera dia bertobat kepada Allah Rabbul Alamin. Wamtahanahu fi hadhihi dunya, fi hadhihi dar. Nah, Allah Subhanahu wa taala menguji dia di kehidupan di dunia ini bil baqa'il ladzi yasra'u Allah ilal fana. Ya, dengan baqa, dengan fananya, alladzi yasra'u ilaihil fana. Inilah namanya hidup di dunia ini, kan? Itu pasti kita akan diuji. Kehidupan dunia ini sangat sebentar, kata beliau. Wal 'izz allazi yuqarinuhu adh-dhull wa yaqubuhu adh-dhull. Kemudian diakhiri kehidupan ini dengan kehidupan yang hina, atau ditutup dengan kehidupan dunia ini kehidupan yang hina. Sekali lagi disebutkan, hidup di dunia ini adalah ujian, dan hidup kita di dunia ini sangat sebentar, cepat berlalunya, dan akan selalu ditutup, finishnya selalu dengan kehinaan. Wal amni alladhi ma'ahu al-khawfu wa ba'dahu al-khawf wal aman, rasa aman yang dibarengi dengan ketakutan, dan setelahnya adalah ketakutan. Jadi keamanan yang dibarengi dengan ketakutan, pasti setelahnya, dan setelahnya juga ada ketakutan. Nah, itulah kehidupan di dunia. Aman pasti dibarengi ketakutan, dan setelahnya pula pasti ada ketakutan. Apa contohnya, kawan? Hidup dunia ini sekarang kan lagi viralnya peperangan antara Amerika, Iran, dan Israel. Iya, saudara-saudara kita yang merudal setiap hari lewat di negeri-negeri mereka merasakan ketakutan. Yang dulunya aman, tiba-tiba muncul rasa ketakutan, dan seterusnya ketakutan terus. Nah, itu kehidupan kita di dunia ini. Wa kadzalika, demikian pula al-ghana wal ladzah, kaya. Antum miskin kan? Antum miskin apa kaya? Maksud saya di sini harta. Siapa orang kaya di sini? Saya tanya yang punya harta banyak. Ya. Dan juga waladzah, kelezatan, wal farhatun, farah,
wasurur, bahagia, wan na'im, nikmat, alladzi huna, yang kita berada di bumi ini, iya, masyubun bididdihi, itu pasti dibarengi dengan perkara-perkara sebaliknya. Apa itu? Miskin. Ya, kalau bahagia lawannya apa? Sengsaraan. Nikmat lawannya petaka. Yata'aqqabuhu bidduh, dengan perkara-perkara diakhiri pasti diakhiri sebaliknya. Iya. Itu terus kehidupan dunia ini. Senang pasti ada bahagia, sakit pasti ada sehat, miskin pasti ada kayanya. Ibarat kata dunia ini diibaratkan seperti roda berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Begitu seterus. Wa huwa sari'uz zaman, cepat berlalu dunia ini. Cepat berlalu. Faghalit, dan yang sangat keliru, ya sangat keliru. Aksaru khalq, kebanyakan kita makhluk atau manusia fi hadzal maqam, dalam keadaan seperti ini, ittalabun na'im wal baqa wal 'izz wal mulk wal jah fi ghairi mahillih. Mereka mencari kenikmatan, mencari keabadian, mencari izz, kemuliaan, kerajaan, kedudukan. Dunia ini bukan tempat dia. Fafatahum fi mahilli, dunia ini akan dia tinggalkan, akan lenyap dari dirinya. Ini yang keliru. Jadi maksud saya Ibnu Al-Qayyim di sini apa, Iwan? Kita jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Jangan begitu ambisi dengan kehidupan dunia. Sekarang orang kita lihat luar biasa. Yes. Jam 5 mereka nggak mampu bangun untuk sholat subuh, tapi jam 2 mereka mampu bangun. Untuk apa? Untuk dunia. Antum lihat di pasar, jam 2 sudah ramai. Di pasar Nendagung itu jam 2 atau jam 1 udah ramai mereka. Ketika azan, lihat masjidnya, ada nggak mereka di sana? Cukuplah kita dikatakan rakus dengan dunia ketika panggilan Allah datang. Kita sibuk dengan kehidupan dunia. Yang berdagang sibuk dengan transaksi dagangnya. Yang kerja kantoran sibuk di atas mejanya, main HP segala macamnya. Atau main orek-orekan dengan penanya, tanda tangan segala macamnya. Cukuplah orang itu dikatakan dengan rakus dengan dunia, ambisius dengan dunia, ketika azan berkumandang mereka tidak hiraukan panggilan itu. Nah, jadi maksud saya gimana? Antum cari dunia nggak masalah. Jadi orang kaya tidak masalah. Ustaz nggak mengajarkan antum jadi miskin, tidak. Jadilah orang kaya. Sehingga dengan kaya itu, ikhwan, antum mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Dengan kaya antum bisa bangun masjid. Dengan antum banyak harta, antum bisa bangun pondok pesantren. Iya. Antum misalnya nanti jadi orang kaya. Antum dengar antum alumni di sini. Ada pembangunan tingkat 3 rumah ustaz misalnya, kelas. Antum tidak jadi konglomerat, sampaikan ke ustaz tersebut, assalamualaikum ustaz, itu bangun yang di sana, itu biar ana yang tanggung jawab. Gitu. Atau antum jadi orang kaya, ustaz antum masih ngajar di sini, hidupnya masih ngontrak, hidupnya masih tinggal di rumah dinas, sampaikan kepadanya, ustaz tidak usah tinggal di sana lagi, saya belikan ustaz rumah 1, tinggal di sana ustaz. Mulia hidup antum. Iya. Dengar gaji ustaz antum hanya 1 juta di sini, antum gaji antum sudah puluhan juta. Antum telepon ustaz antum, assalamualaikum ustaz, ana yang tanggung jawab kehidupan ustaz, sebulan 5 juta. Nah gitu, 5 juta untuk keluarga antum, 5 juta untuk keluarga ustaz. Pahalanya besar sekali.
Satu huruf diajarkan Ustaz antum mengalir terus. Antum dapat pahala, Ustaz antum dapat pahala, enggak kurang. Pahala antum enggak kurang, pahala Ustaz antum enggak kurang. Makanya kata Nabi SAW, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Enggak masalah antum jadi konglomerat, enggak masalah. Asal antum jadi orang bertakwa. Dengan orang bertakwa itu dia paham betul harta itu digunakan untuk apa. Iya, kan harta yang kita miliki akan ditanya tuh, min aina iktasabahu wa min aina anfaqahu. Dari mana dia dapatkan, kemana dia menginfakkannya. Jelas antum dapatkan harta dari yang halal, dan jelas pula antum infakkan untuk guru antum yang mereka berdarah-darah bangun di sini begitu. Iya, Ustaz pengen begitu untuk guru-guru Ustaz. Alhamdulillah ada kulli halin. Ya. Ajib, luar biasa. Ustaz yang dikasih malah. Saya pengen cerita. Mau dengar cerita enggak? Oke, kalau cerita enggak selesai pelajaran ini. Justrunya gitu ya, seorang murid dia benar-benar berbakti kepada gurunya. Ini tahaddus bi nikmah gitu saja. Dan apa yang Ustaz dapatkan justru kebalikan. Justru guru Ustaz yang Masya Allah selalu memberi. Assalamualaikum Mardi butuh apa untuk dakwah? Ya, butuh ini Ustaz, dikirim sama beliau. Intinya begitu saja. Dan antum sudah lihat bagaimana nikmat yang Allah datangkan begitu banyaknya kepada kita. Nah, jadi orang-orang benar ya firman Allah Subhanahu wa taala, izantal bagaimana ayatnya? May yansurullah yansurukum. May yansurullah yansurukum. Mana ayatnya? Siapa yang menolong agama Allah, pasti Allah akan tolong dia. Baik dari sisi dunianya maupun sisi akhiratnya. Dari dunianya, dunia itu datang dari mana saja. Ya, datang dari mana saja yang tidak diduga-duganya. Nah, ceritanya panjang ya, sangat banyak sekali ceritanya. Kesimpulannya gitu saja. Sebagai bentuk tahaddus bi nikmah. Jadi manusia itu sangat keliru. Ya, dunia dijadikan ambisi utamanya dan melupakan kehidupan akhirat. Wa aksaruhum lam yanfar biha bima talabuhu min dzalik. Dan mayoritas mereka tidak ada yang berhasil untuk mencapai dunia tadi. Coba lihat. Antum perhatikanlah orang-orang yang di pasar sana bangun jam 2 sampai jam 2 lagi. Sholatnya nggak tahu kayak gimana, sedekahnya nggak tahu gimana. Yang dia cari, saya ingin bangun hotel, bangun ini, bangun itu, ingin memiliki. Mereka dapatkan atau tidak? Nggak dapat. Iya. Nggak dapat mereka. Benar kata Syekh. Mayoritas mereka dari ambisi dunia yang mereka cari tadi, banyakkan mereka itu tidak berhasil. Walladzi dhafira bihi innama huwa mata'un qalil. Kalaupun dapat itu hanya sesaat. Ya kan? Antum dikatakan jadi orang sukses. Bisnis apa aja berhasil. Tapi itu hanya sesaat saja antum nikmati. Paling berapa tahun? Terus antum bekerja dagang segala macamnya dari umur 50. Nah, ketika umur 40 antum baru berhasil sukses begitu. Udah susah payah antum bangun dari 0, 40, baru 41 tahun antum sudah keok, sudah stroke, ya kan? Antum sudah bangun rumah mewah-mewah, antum sudah beli mobil bagus-bagus banyaknya, motor antik macam-macam. Antum gak bisa nikmati, ya kan? Atau antum penyakit gula, ya kan? Gak boleh makan ini, gak boleh makan itu, banyak pantangannya, gak nikmat lagi. Sekarang alhamdulillah masih antum menyicip semuanya. Jadi mayoritas mereka tidak berhasil mencarinya. Kalaupun dapat itu hanya sesaat. Itulah hidupnya di dunia.
Kayak antum punya mobil, antum nikmati mobil itu sebentar aja. Semewah apapun mobilnya, rasanya kayak gitu aja, rasa di atas mobil aja. Apa nikmatnya? Gak ada nikmatnya, ya kan? Itu bagi mereka yang mengatakan nikmat, ya nikmat, gitu kan? Oh, naik apa? Oh, naik Pajero. Oh, ada rasa kebanggaan. Naik apa? Naik Fortuner. Oh, naik apa? Naik Land Cruiser. Naik apa lagi? Naik Mercedes, seterusnya. Itu aja ajang kebanggaan aja dalam hati kita yang pakai gitu. Naik apa? Motor moge, ajang kebanggaan saja. Sombong juga jadinya jatuh. Pasti itu. Ya. Sedikit motor antum beda dengan orang lain itu udah pasti. Usah rasain soalnya begitu. Ya, ketika begitu subhanallah ini nggak benar ini. Ya, naik motor besar misalnya. Ini nggak benar. Antum motor karisma itu aja. Antum tahu motor karisma kan? Sekarang lagi tertidur dia, belum bisa bangun-bangun kan? Qadarullah alhamdulillah ala kulli halin. Kan beda dengan motor orang lain. Ketika lihat jalan pengennya gini. Lihat ini motor gue, motor karisma, motor cemen. Nah, begitu. Motor cemen dikatain motor orang, gitu kan. Istighfar, astagfirullah. Ini enggak benar, udah salah nih. Ya kan? Udah salah nih. Jadi waktu itu lagi jalan dari sini ke Bangkok. Ya, lagi apa namanya? Motornya motor agak besar sedikit dia, tapi larinya pelan aja itu kan. Ustaz agak kencang dikit begitu kan. Terbesik dalam hati, cemen motornya. Gaya-gayaan aja motornya. Itu udah mengirulahkan Allah. Dalam kondisi seperti itu, istighfar. Astagfirullah, ini enggak benar ini. Salah. Nah, itu gigi begitu motor, karisma coba. Apalagi motornya harganya miliaran, ratusan juta. Nah, jadi kenikmatannya hanya sesaat saja. Semua yaduran, kemudian setelah itu hilang, pergi dari dia. Ar-Rasulu innama ja'u bida'wah ila an-na'im al-muqim. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Qayyim di sini, beliau datang benar-benar berdakwah kepada masyarakat atau kepada umatnya ilan na'imil maqim, ilan na'imil muqim, untuk mengajak mereka kepada kenikmatan yang kekal, kenikmatan yang sebenarnya. Rasul diutus itu bukan untuk carilah ya untuk kenikmatan dunia ini sepenuhnya, serakus-rakusnya, ke depan akhirat tinggalkan saja. Enggak. Wal mulkul kabir, agar dia menjadi raja yang besar. Faman ajabahum hasana lahu aladdu ma fid dunya wa atabi. Siapa yang menjawab, ya, siapa yang menjawab seruan Rasul ini, maka dia akan mendapatkan kelezatan apa-apa yang ada di dunia dan kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini. Fakana aishuhu fiha atyabu fi ishil muluki faman dunahum. Maka kehidupannya di dunia ini kehidupan yang atyab, kehidupan yang baik, dan kehidupan layaknya seperti seorang raja. Fa inna zuhda fid dunya mulkun hadir. Dan orang-orang yang zuhud di dunia ini adalah mulkun hadir, ya, raja yang begitu mulia. Wa syaitan, dan syaitan yang hasad kepada orang mukmin, yang hasadnya a'zama hasadin, dasarnya begitu sangat tinggi, maka payah harisu kulla hirsin ala an la yasila ilai. Maka ya, setan itu sangat semangat sekali untuk menyesatkan manusia. فإن الأبد إذا ملك شهوته وغضبه فانقاد معه لجاء الدين فهو الملك حقا. Ketika seorang hamba sudah menguasai syahwatnya dan rasa marahnya, maka hamba tersebut
ya bahwa al-malik bisa menguasai syahwatnya atau bisa menguasai rasa marahnya, bisa mengontrol marahnya, maka hamba ini adalah raja yang sebenarnya. Ini godaan syaitan kepada orang mukmin. Kalau dia selamat dari godaan syaitan, intinya dia bisa menguasai syahwatnya, dia bisa menguasai amarahnya, menahan amarahnya, maka hamba tersebut adalah raja yang sebenarnya. Lianna sahib hadzal mulki hur, karena pemilik raja yang sebenarnya itu adalah mereka raja yang merdeka. Wal maliku munqadu li syahwatihi wa ghadabihi al-'abdun. Wal malik wal munqad li syahwatihi wa ghadabihi 'abdun. Ya, 'abdun apa? 'Abdun syahwat. Ya, li syahwatihi atau syahwatahu wa ghadabahu atau wa ghadabihi. Jadi orang yang tunduk kepada syahwatnya atau tunduk dengan amarahnya, maka dia ini adalah hamba syahwat dan hamba marah. Ya, fa musakharun, dia adalah mamlukun fi zil malak, dia seorang budak yang berpakaian seperti raja. Ya. Ini intinya apa ya, Pak? Intinya orang yang bisa menahan syahwat dan amarahnya, maka itulah raja yang sebenarnya. Tapi orang yang tidak bisa menahan syahwat dan amarahnya, dia itu adalah budaknya syahwat, budaknya kemarahannya. Diibaratkan dia zahirnya saja seorang raja, zahirnya saja dia seorang raja, tapi sebenarnya dia adalah budak. Nah, wa yaquduhu zimam syahwatihi wal ghadab kama yuqadul ba'ir. Ya, sebagaimana ya, dia dikendalikan oleh seekor onta. Fal maghruru al maghdu yaqa'u zahru ala mulki zahir alladhi suratuhu mulk. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Orang yang seperti ini adalah orang tertipu. Ya, orang tertipu. Dia akan selalu melihat atau menginginkan kerajaan yang nampak, padahal hakikatnya batinnya itu adalah seorang budak, meskipun zahirnya dia raja. Wa ana syahwat allati awwaluha ladzah wa akhiruha hasrah. Dia hanya menikmati awal-awalnya kesenangan, namun di ujungnya timbul penyesalan. Wal basir, dan orang-orang yang benar, yang orang mendapatkan taufik dari Allah, yughayyiru nazarahu minal awali ila akhir. Orang-orang yang benar, orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah penglihatannya, maka dilihat dari awal dan di akhirnya. Artinya dia menimbang, kalau saya berbuat seperti ini akibatnya begini, kalau dia berbuat seperti itu akibatnya begini. Min mabadi ila akhawatib, dari awal hingga akibat-akibat dari tindakan-tindakan yang dilakukan. Wazalika fadlullah, demikianlah keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada orang yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki ya kemuliaan yang sangat besar sekali. Nah, wallahu taala bisa, demikian saja ya. Intinya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang mulia, kehidupan yang senang, sejahtera, aman, dan tidak ada rasa kefakiran, ketakutan sedikit pun di dalamnya. Ketika seorang sudah menghadirkan ini dalam hatinya, maka dia akan selamat dari dosa dan maksiat. Allah taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.